Tes, cek 1, 2, 3. Shalom Bapak Ibu semua. Sedang kita bagi diri bersama-sama. Kita siapkan hati kita mau nyembah Tuhan. Satu kali lagi kesempatan Tuhan beri buat kita untuk datang beribadah. Itu kasih karunia buat kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Satu kali lagi Tuhan beri kami kesempatan untuk datang menyembah Engkau Tuhan, beribadah kepadamu. Kami mengharapkan ibadah yang penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang nyata di tempat ini bersama-sama dengan kami. Jadi kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Tuhan disukakan. Dan biar setiap kami boleh menikmati Engkau Tuhan, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan, dari awal ibadah kami sampai akhir Tuhan. Kami bersyukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Thank you Lord Jesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seputih mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti, oh, mau jadi seperti-Mu Yesus. Sama-sama katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Kami percaya, Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Wow, ubah hatiku
mau jadi seperti, oh, ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Ku mau jadi seperti-Mu. Katakan, ubahkan hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar Jesus mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti, mau jadi seperti-Mu, mau jadi seperti Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Mau jadi seperti-Mu Yesus. Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus. Worship you Jesus, worship you Jesus. Seperti Yesus, haleluya, haleluya. Worship you, worship you Jesus. Angkat suaramu, sembah Yesus. Kami sembah Kau di tempat ini Yesus, Tuhan kami. Biar kami jadi seperti-Mu, seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Oh, worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
worship you. Kudus bekerja di tempat ini. Lawat kami umat-umatmu. Lawat kami umat-umatmu. Lawat kami umat-umatmu. Haleluya, haleluya. Saudara, jangan lewatkan momen ini. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Haleluya, haleluya. Worship you. Biar Yesus ditinggikan di tempat ini. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, worship you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kami percaya Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami, Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kelepasan. Karena itu kami bersuka cita karena Engkau, Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, amin. Sekarang kita berdiri bersama-sama, saudara. Semua bersuka cita, amin. Saya persilakan tuh bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak bagi Allah kita. Dialah sumber sukacita kita. Ratapan kita diganti dengan tawa. Mari yang mau bersukacita kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Mulutku lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Yang mau bersorak-sorak lebih semangat lagi. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau buat lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini.
Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Angkat tangan kita semua. La. Mari kita angkat tangan semua Bapak Ibu. Lebih semangat lagi. Haleluya. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari angkat tangan kita semua Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau yang tuntun langkah kami Tuhan. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan sama-sama, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku
kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. Selamat duduk saudara. Kamu siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Semua karena Engkau, semua karena anugerah-Mu bagi kami. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami menyembah. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan mengikut Yesus seumur hidup kami. Aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup, karena kami yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Percaya, kami percaya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepaskan semua hak kami Tuhan. Aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lepaskan semua hak kami untuk kami boleh hidup semakin serupa dengan Engkau, mengiringmu seumur hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih karunia-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, biar setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami mau belajar lagi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap dengan firman mari katakan amin. Oke, terima kasih untuk tim profetik. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur buat pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
Hari ini kita masih mau terus belajar tentang benih yang mati, karena fokus yang Tuhan taruh dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di sepanjang tahun ini adalah setiap kita harus berbuah dan buah itu tetap. Dan Januari, Februari kita sudah belajar bersyukur hanya karena anugerah Tuhan, kita sudah dipilih. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita dipilih, amin. Dipilih untuk apa Bapak Ibu? Sekali lagi goalnya, fokus tahun ini adalah untuk menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah yang tetap, akhirnya sampai pada kekekalan. Artinya Tuhan mau hidup kita ini dapat dilihat, dirasakan, bahkan dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Baik itu berbicara tentang buah pertobatan, yaitu karakter kita yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Buah pelayanan, bagaimana kita bisa melayani, bukan cuma hanya di atas mimbar ini, tetapi dimanapun kita berada, bahkan menghasilkan buah jiwa-jiwa. Dan tentu sepanjang tahun ini kita akan belajar proses-proses menuju supaya hidup kita menghasilkan buah. Nah tentu sekali lagi hal yang pertama yang sudah kita belajar di Januari, Februari, kita sudah dipilih. Seperti petani, kalau dia mau melanjutkan pertaniannya terus menerus menghasilkan buah, maka setiap ada buah, ada tuaian, maka dari semua hasil tuaian maka akan dipilih untuk menjadi benih berikutnya. Nah jadi bulan pertama, kedua, Januari, Februari kita udah belajar bagaimana kita dipilih, dan biarlah itu meneguhkan hati kita sehingga kita benar-benar mempunyai keyakinan yang tidak akan tergoyahkan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi kadang masih banyak saya menemukan orang yang meragukan keyakinannya itu sendiri. Benar nggak Pak ya? Tapi saya percaya 2 bulan sudah lebih daripada cukup, bahkan dalam pengiringan kita selama ini ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah dikupas, dan biar itu meneguhkan bahwa setiap kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Nah kemudian Maret, April kita belajar benih yang sudah dipilih, yaitu setiap kita itu harus menjadi benih yang mati. Karena ini sebuah proses yang mau tidak mau harus dilewati oleh setiap orang percaya. Kalau pada akhirnya hidup kita akan bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Nah, bulan lalu saya sudah menyampaikan 2 poin, yaitu menjadi benih yang mati itu yang pertama kita harus mempunyai kerelaan. Seperti Yesus rela menjadi benih yang mati. Karena seperti ayat tema kita 2 bulan ini, kalau benih itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia tetap menjadi satu. Ini bicara tentang kematian Yesus. Jelas judul perikopnya ini bicara tentang kematian Yesus. Nah bagaimana Yesus rela, kalau Bapak Ibu kembali mengingat di Taman Getsemani sampai 3 kali Yesus berdoa kepada Bapa, sekiranya mungkin kalau cawan ini boleh lalu daripadaku, biarlah cawan itu lalu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi ada kerelaan. Jadi jangan terpaksa, aduh nggak enak jadi orang Kristen, kok gini ya. Enggak. Tapi memang kita rela karena memang kita punya fokus tujuan yang jelas supaya hidup kita jadi berkat. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan jemaat, ya terkadang ketika kita mau berdampak, ketika kita mau melakukan sesuatu menolong orang itu ada hal yang harus sering kali kita persiapkan. Apa? Disalahkan atau bahkan disalah mengerti. Nah makanya untuk berbuah tetap dan dapat dinikmati, langkah pertamanya benih itu harus mati, yaitu rela. Kemudian tekun, yaitu setia dan taat. Kenapa? Bulan lalu saya sudah katakan bahwa menjadi benih yang mati itu nggak enak, karena benih itu harus ditaruh di dalam tanah, gelap, pengap, lembab, wah pokoknya nggak enak.
Tetapi percayalah, ada momen, ada waktu di mana seperti yang saya katakan, ketika akhirnya benih itu melakukan proses dan menikmati proses terus menerus sampai akhirnya keluar dari permukaan tanah dan mengalami kelegaan. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar poin yang ketiga, bagaimana benih yang mati itu pada akhirnya melewati sebuah proses yang terus bertumbuh, yaitu berakar. Nah, bolehkah tampilkan video yang selama 2 bulan ini Bapak Ibu terus lihat beberapa kali, dan saya berharap nggak bosen-bosen, tapi benar-benar sampai kita mengalami sebuah premaan yang memang seperti itulah hidup aku harusnya. Boleh tampilkan? Langsung nongol ke atas Bapak Ibu. Dia justru harus berakar lebih dahulu. Dan kalau nanti Bapak Ibu perhatikan, berakar itu nggak berhenti ketika benih itu sudah mulai bertunas, nongol keluar, dan bertumbuh terus, maka proses berakar itu gak akan pernah berhenti. Nanti di berikutnya kita akan bisa lebih perhatikan lebih detail. Setelah kelihatan. Sejak hari pertama, hari ke-8, bahkan sampai ketika tunas itu sudah nongol keluar, ada sebuah proses yang gak boleh berhenti sepanjang umur hidup pohon itu. Yaitu apa? Berakar. Karena mati hidupnya pohon itu sangat ditentukan apakah dia mau terus berakar semakin dalam atau dia mau berhenti. Kalau dia berhenti berakar, ya sudah, dia akan mengalami kematian. Oke, cukup. Jadi itu poin yang ketiga yang mau kita belajar hari ini adalah benih yang mati itu bukan saja hal yang pertama harus dia lakukan adalah berakar, bahkan sampai seumur hidup pohon itu terus bertumbuh menghasilkan buah, maka seiring sejalan maka akar itu harus terus bergerak, terus harus bertumbuh, semakin dalam menemukan sumber kehidupannya. Nah, begitulah kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir kalau dia sudah nongol ke atas, sudah mulai ngetop, sudah mulai terkenal, terus berhenti berakarnya, enggak. Tapi proses itu harus seumur hidup. Nah, kalau di dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 firman Tuhan ngomong seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya tetap di dalam tanah. Walaupun sebagiannya akan tumbuh, nongol, dilihat dan dinikmati. Tetapi ada hal yang harus tetap kita lakukan yaitu tetap di dalam Dia. Untuk apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia.
Kita harus tetap di dalam Kristus dan selama umur hidup kita, maka proses berakar itu terus harus kita kerjakan. Dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucap syukur. Kenapa? Supaya iman kita teguh. Sekali lagi Roma pasal 17 katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, berbicara tentang berakar, apa itu praktek berakar Bapak Ibu? Praktek berakar itu bertobat. Nah, kata bertobat itu bahasa aslinya kata metanoia. Nah, kenapa Bapak Ibu berakar itu saya katakan sama dengan bertobat? Nah, hari Senin yang lalu di pemuritan pria sepintas saya sampaikan, karena memang kebetulan pemuritan pria kemarin kan dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 30 Tuhan katakan di mana-mana aku mau supaya semua manusia bertobat. Dan Senin yang lalu saya sudah sampaikan sepintas bedanya kapok dan bertobat. Nah, apa bedanya kapok dan bertobat? Ada begitu banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, ternyata dia tidak hidup dalam pertobatan, metanoia, tapi hanya sekedar kapok. Kan metanoia itu seperti ini Bapak Ibu, kalau tadinya kita berjalan di dalam kesalahan, di dalam dosa, kemudian ketika kita bertobat, metanoia, kita berbalik dan bukan diam Bapak Ibu. Tapi kita berjalan ke arah kebenaran, hidup dalam kebenaran. Nah, masalahnya ada begitu banyak orang Kristen cuman berhenti, yalah aku gak mau lagi lakukan dosa. Aku gak mau lagi lakukan kesalahan. Aku nyesel, aku kapok. Tapi dia berhenti dan dia gak pernah bertobat dan dia gak pernah berjalan ke arah kebenaran. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Jatuh bangun. Ada begitu banyak orang Kristen akhirnya hidupnya jatuh bangun karena cuman kapok, bukan bertobat. Nah, apa sih bedanya kapok dan bertobat Bapak Ibu? Biasanya orang kapok melakukan kesalahan atau dosa itu karena merasakan apa? Akibatnya. Wah, karena divonis dokter, wah gara-gara kamu melakukan ini, rokok, nge-vape, wah paru-parumu udah bolong, kapok dia. Wah, terus dia minum obat, dia olahraga. Begitu cek lagi, wah puji Tuhan, haleluya. Pakai puji Tuhan, haleluya pula. Ya puji Tuhan, haleluya kan. Ketika semakin sembuh, ujungnya apa? Mulai lagi. Wah, karena gak punya duit, gak ada kerjaan, gak bisa beli lagi. Ya udahlah kapok. Tapi begitu keadaan nyaman lagi, punya uang lagi, balik lagi. Ngomong kanan kiri, paham yang Pak Heri maksud? Kamu bertobat atau cuman kapok? Wah marah-marah, akhirnya berantem. Udah pisah. Ya udahlah, gak mau marah-marah lah, gak mau marah-marah. Tapi ketika keadaan jadi baik-baik lagi, kumat lagi. Makanya banyak Kristen karena bukan bertobat tapi cuman kapok. Makanya kalau kapok itu sifatnya hanya sementara. Bahkan bisa saja itu hanya sebuah pencitraan. Makanya firman Tuhan pernah nasihati gini, jangan angkat seorang jadi pemimpin kalau dia baru bertobat. Belum teruji pertobatannya itu benar-benar pertobatan atau sekedar kapok. Kan seringkali kita lihat realitas seperti itu kan. Baru percaya apalagi kalau dia orang public figure. Wah diangkat setinggi-tingginya, disanjung-sanjung, kesaksian kemana-mana. Sebentar lagi kita dengar dia nyungsep. Ini bukan berarti saya mau katakan, orang benar kan bisa jatuh Pak 7 kali. Iya, setuju. Tapi dia harus bangkit. Tapi sekali lagi orang yang bertobat itu apa? Karena memahami kebenaran firman Tuhan. Oh ini dosa. Ini gak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah ini firman.
Sehingga dia terus menerus akan hidup dalam kebenaran dan kebenaran itu terus memerdekakan hidupnya. Jadi beda antara kapok dan bertobat Bapak Ibu. Sekali lagi orang yang kapok itu biasanya hanya karena merasakan akibat. Saya nggak bisa kasih contoh banyak, Bapak Ibu bisa cari sendirilah contohnya. Ada begitu banyak. Ada orang udah karena ditinggalkan istri, anak, rumah tangga berantakan, baru kapok. Tapi begitu diterima keadaan baik lagi, kumat lagi. Ada begitu banyak hal seperti itu. Tapi hari ini kalau hidupmu mau terus bertumbuh, kuat, bahkan menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang. Engkau nggak boleh cuman hidup kekristenanmu hanya sekedar kapok. Tapi harus benar-benar bertobat. Yaitu apa? Tadinya hidup dalam dosa, melakukan hal yang salah, tapi kita ngerti kebenaran firman Tuhan, bertobat, berbalik, dan kemudian hidup dalam kebenaran. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena orang yang bertobat itu karena memahami kebenaran. Karena Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 katakan, engkau mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Dan orang yang bertobat karena dia memahami kebenaran itu akan terus menerus. Karena itu sebuah pemahaman. Makanya setiap kali mau dengar firman, setiap kali saya mau sampaikan firman, bahkan tiap hari di Koram Deo, selalu saya katakan Roh Kudus tolong kami itu dapat memahami dan mengerti. Karena sesuatu yang sampai batasan kita fahami, kita mengerti, itu akan kita percayai. Dan ketika hal itu kita percayai, maka itu akan menjadi sesuatu yang otomatis kita lakukan dalam hidup kita, amin. Seperti berkali-kali saya pernah kasih contoh, ingatkan, kenapa ketika kita lapar otomatis kita makan. Gak usah disuruh-suruh, gak usah mikir-mikir. Otomatis makan. Ya karena itu sudah menjadi sebuah sistem belief kita, kepercayaan kita. Kalau lapar harus makan. Kapan itu terjadi? Waktu kita paham. Kenapa begitu kita haus otomatis minum? Ya karena udah tertanam sebagai sebuah sistem belief, kepercayaan kita. Karena kita fahami kalau haus minum. Nah begitulah orang yang bertobat, orang yang berakar. Terus menerus bahkan itu menjadi sebuah gaya hidup. Jadi hal ini yang harus terus kita lakukan. Supaya kita bisa bertobat setiap hari. Tentu dalam hidup ini ada begitu banyak tabiat-tabiat daging, tabiat-tabiat dosa yang terkadang masih bisa mengikat kita. Tapi ketika kita praktek 4M setiap hari Bapak Ibu, setiap hari kita akan mengalami pertobatan. Dan satu poin ketika kita sudah bertobat di satu titik yang kita tadinya salah, yang tadinya kita berdosa, kita masih lakukan dosa, hari itu kita ngerti kebenaran, kita bertobat, kita lakukan terus menerus. Dan masih ada begitu banyak hal dalam hidup kita yang harus kita bertobat. Setuju gak Bapak Ibu? Karena belum ada yang sempurna di antara kita. Berkali-kali di komsel, bahkan di mimbar mungkin saya katakan, saya harus bertobat dengan apa ya? Ya, apakah itu akarnya kesombongan merasa benar? Bahkan hari Jumat kemarin saya cerita dengan Pak Simon dan Pak Boyong, iya saya ini paling gak bisa melihat sebuah kebodohan di depan saya, kekonyolan di depan saya. Saya bisa otomatis nyeletuk dan marah. Dan bersyukur sih sekarang ada anak yang kecil yang Papa nih ngomongnya kasar banget. Iya memang ini gobloknya dek. Tapi sudah maaf ya saya akan belajar. Dulu lebih parah lagi sampai anak-anak. Dulu waktu masih bonceng 3 antara anak sekolah. Apalagi kalau di lampu merah udah paling gak sabaran. Kita udah sabar-sabar panas-panas nunggu lampu hijau jalan. Begitu kita jalan orang nyelonong. Saya bisa langsung teriak. Wabak. Anak bisa ngomong, papa kok ngomong kayak begitu? Iya memang dia goblok. Tapi kan saya harus bertobat. Lama-lama nggak ngomong lagi tapi masih di sini. Tapi begitu diingatkan, iya salah kenapa saya harus marah ya. Kemarin Pak Boyong bilang gini, ya kalau seandainya Bapak yang di posisi nerobos lampu merah. Nah itu dia kan masalahnya Bapak Ibu ya. Kita kadang bisa marahin orang, tapi terkadang kita juga pelakunya. Makanya ngomong kanan kiri, makanya sama-sama bertobat.
Jangan cuma karena terjadi sebuah kecelakaan akhirnya kapok aku, tidak mau nerobos lampu merah lagi, kapok aku karena kecelakaan. Begitu sudah sembuh, terobos lagi. Makanya beda antara kapok dan bertobat. Bapak Ibu boleh cek hidup Bapak Ibu di sisi mana yang kita harus bertobat. Yang mungkin selama ini kita baru hanya kapok. Nah sekali lagi berakar itu artinya bertobat. Dan bertobat itu artinya praktek 4M. Karena Roma pasal 12 ayat 2 ngomong gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan budi. Dan hanya firman Tuhan yang terus kita terima setiap hari, yang terus kita renungkan siang dan malam, yang terus kita praktekkan sebagai gaya hidup, dan kemudian kita bagikan menjadi dampak berkat bagi orang lain. Itu akan membuat kita terus berjalan di dalam pertobatan yang akan semakin hari serupa dengan Kristus. Amin. Nah jadi menjadi benih yang mati itu adalah berakar. Dan kalau ditanya apa itu berakar? Bertobat setiap hari. Kenapa bertobat setiap hari? Karena bertobat itu karena berdasarkan pemahaman firman. Karena semakin dalam akar itu menemukan sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan yang adalah Allah itu sendiri. Maka ketika dia tumbuh keluar, dia akan menjadi pohon yang kuat. Dan sekali lagi, proses berakar itu seumur hidup. Amin. Sama-sama katakan proses berakar seumur hidup. Karena begitu proses berakarnya berhenti, maka berhentilah pertumbuhannya dan lambat laun tinggal mati. Nah begitulah kekristenan kita. Makanya terus berakar, terus praktek 4M. Nah kenapa Bapak Ibu? 2 bulan ke depan kita akan belajar tema bertumbuh dalam Kristus. Dan kita bertumbuh itu nanti ayatnya itu di Efesus 4 ayat 11 mulai. Makanya untuk bertumbuh ketika kita sudah dipilih, terus kita rela menjadi benih yang ditanam, terus kita tekun dan terus melakukan proses berakar. Kan gak cukup berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Harus dirawat, dipupuk dalam pertumbuhan itu. Makanya ada 5 jawatan. Yang 2 bulan ke depan kita akan belajar banyak. Kenapa harus ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Supaya itu tadi proses pertumbuhan kita semakin maksimal dan signifikan dan akhirnya sekali lagi menghasilkan buah yang tetap. Bahkan kalau kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 11 mulai ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita benar-benar matang jadi sebuah pohon dan itu siap menghasilkan buah. Tapi sekali lagi kalau kita baca ayat berikutnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Itu yang perlu garis bawahi, dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang makanya saya katakan hari ini kita belajar prosesnya itu adalah berakar, bertobat. Bertobat itu praktek 4M supaya jalan hidup kita semakin terus berfokus kepada kebenaran itu sendiri. Supaya ketika kita bertumbuh menjalani hari-hari hidup kita, tentu ada begitu banyak hal yang terjadi. Baik itu godaan, tipu muslihat iblis, bahkan yang disebutkan di sini adalah angin-angin pengajaran. Sehingga kita enggak goyah. Nah salah satu contoh angin pengajaran hari-hari ini, yang lagi tren, apa Bapak Ibu? Kristen progresif.
Ada yang sudah dengar? Lagi heboh nih, sehingga banyak orang mengkanter pengajaran ini, beberapa pendeta. Nah kemarin di tim penggembalaan pusat diminta, ayo pelita juga harus munculin nih sikap kita terhadap pengajaran ini. Nah terlepas sang sumber pengajaran itu yang di medsos akhirnya mengklarifikasi, terlepas dari klarifikasinya Bapak Ibu, tapi statement-statement, pernyataan-pernyataan di setiap podcast di mana dia undang, itu begitu banyak membimbangkan generasi milenial khususnya. Generasi yang begitu kritis dengan pikiran-pikirannya. Nah beberapa poin yang saya tangkap, sekali lagi terlepas walaupun dia sudah mengklarifikasi, saya ngomong nih orang memang belat-belit ya. Di hadapan siapa dia ngomong apa, sekarang klarifikasi ngomongnya apa. Nah tapi sekali lagi Bapak Ibu ya kita nggak usah bingung, kita mari tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Makanya sekali lagi hari ini saya doa, saya berharap setiap jemaat Pelita Community khususnya engkau terus berakar, bertobat setiap hari. Karena apa? Karena pemahaman kebenaran firman Tuhan yang terus menerus kita terima setiap hari melalui praktek 4M. Amin. Karena sepintas yang lagi heboh, kan mereka ngomong ini, Alkitab bukan satu-satunya kebenaran yang absolut. Padahal kita tahu di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 17 ayat 17, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah yang adalah firman, firman yang adalah Allah itu adalah absolut, mutlak. Gak bisa dipertanyakan lagi. Firman Tuhan itu seharusnya kita terima, renungkan, fahami dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus untuk kita mengerti, untuk kita percaya dan untuk kita lakukan. Tapi pengajaran seperti ini ternyata sudah sejak dalam Taman Eden Bapak Ibu mempertanyakan kebenaran itu. Si ular tua waktu menggoda Hawa. Bukankah Allah telah berfirman? Itu kan sebuah unsur mempertanyakan. Tapi di dalamnya sudah bolak-balik, ditambah dan dikurang. Dan kita tahu kitab Wahyu, orang yang menambahi dan mengurangi, wah cilaka. Makanya ngomong kanan kiri, makanya 4M tiap hari. Baca firman, renungkan firman. Gak ngerti tanya sama saudara rohani, pemimpin rohani. Saya gak tahu, saya udah cerita belum ya. Satu kali sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu, tiba-tiba adik saya ngomong, kok ternyata babi itu haram, gak boleh dimakan. Oh gitu. Dia sodorin ayat lagi di perjanjian lama. Ya saya jelasin panjang kali lebar, tapi intinya saya ngomong gini, 40 tahun kamu jadi orang Kristen kemana aja? Kok baru nemu ayat ini? Padahal di perjanjian baru juga Yesus sudah ajarkan hal yang baru. Bukan berarti terus perjanjian lamanya salah ya Bapak Ibu, enggak ya. Tapi inti yang saya ngomong sama adik saya, tapi dia akhirnya ngaku, iya kok setelah puluhan tahun jadi orang Kristen, baru kali inilah kami komitmen, baru datang di Komsel, baru komitmen baca Alkitab. Dan pembacaannya baru di kitab itu dan baru nemu. Ya saya ledekin ya, kalau kamu anggap haram juga nggak salah juga. Bagus, jadi Koko kekurangan saingan. Karena Koko paling suka makan itu. Jadi setelah chat akhirnya saya pesan siaran. Saya ngomong saya harus jelasin panjang kali lebar. Saya voice note aja ya. Saya jelasin kenapa orang Kristen boleh makan babi. Karena kan banyak orang bisa digoyahkan kan. Contoh ngomong, wah orang Kristen itu nggak ngikutin Yesus. Bahkan kami yang ngikutin Yesus. Tanya, Yesus makan babi enggak? Enggak. Yesus matinya dikafanin enggak? Wah, padahal ayat itu dengan jelas kenapa Yesus dikafani, karena itu tradisi Yahudi. Dan waktu Yesus masih berjalan di dalam dunia 2000 tahun yang lalu, mau tidak mau dia harus hidup di bawah tradisi dan hukum Taurat. Tapi kematian Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat. Bahkan di ajaran-ajaran Yesus katakan, berkali-kali saya katakan, hukum Taurat enggak ditiadakan. Yesus sendiri ngomong, aku tidak meniadakan hukum Taurat.
tapi aku menggenapi. Saya udah pernah ajarkan hukum 10 perintah. Apakah itu ditiadakan? Enggak. Yesus kemas menjadi 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan akal budimu dan kekuatanmu. Itu mewakili hukum 1 sampai 4. Yang kedua katakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu mewakili yang ke-5 sampai ke-10. Terus hukum seremonial. Kalau mau ibadah bawa korban darah. Udah digenapi oleh Yesus. Sudah. Dan setiap kali kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, kita masih membawa darah itu enggak? Darah Yesus, anak domba Allah. Itu yang menguduskan, melayakkan kita. Itu yang juga harus kita percayai. Makanya banyak orang kadang, Pak aku merasa enggak layak. Loh, dengar Bapak Ibu, kelayakan kita di hadapan Tuhan, itu karena ada darah Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Jangan mau lagi dituduh dan diintimidasi oleh iblis. Lu buat dosa, gak layak lu melayani, gak layak menghadap Tuhan. Kita setiap kali menghadap Tuhan, Ibrani katakan dengan penuh keberanian. Karena darah anak domba Allah itu sudah membasuh hidup kita. Amin. Hukum sipil, kan Yesus sudah ajarin di Matius 5-7. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup hari-hari, bersosial, bermasyarakat. Ampunilah orang yang menganiaya kamu, berdoalah bagi orang yang memusuhi kamu. Jika ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Gak ada yang ditiadakan. Karena kebenaran itu absolut. Nah yang kedua mereka bilang apa? Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Wah itu paling cilaka, berani menamakan diri Kristen, pakai embel-embel Kristen tapi gak menjadikan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kalau engkau berbuat baik, waduh, kalau Bapak Ibu yang dengar podcastnya bisa paham apa yang saya maksud. Tapi kita harus percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Nanti saya jelasin bicara tentang fanatisme, fanatik itu ke dalam, berakar, bukan untuk nyerang keyakinan yang lain, enggak. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus punya keyakinan bahwa Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau enggak melalui Yesus. Mau sebaik apapun dia. Amin Bapak Ibu. Karena Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8-9 katakan, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan karena iman. Itu bukan usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Itu pemberian Allah, jangan ada orang yang sombong. Nah Kristen progresif mengajarkan, masa Tuhan yang baik itu kalau engkau baik, terus engkau enggak masuk surga hanya gara-gara engkau gak percaya Yesus. Loh kan cilaka Bapak Ibu. Ya kita enggak nyerang keyakinan yang lain, tapi keyakinan iman kita, kalau engkau menamakan diri Kristen, engkau harus punya keyakinan bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan, percaya Yesus, titik. Absolut, mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Berikutnya, mereka ngomong gini, yang penting hati. Nggak ibadah juga nggak apa-apa, yang penting hati. Lalu mereka salah paham, betul. Firman Tuhan ngomong, Tuhan menilai hati. Tapi ingat Yesus bilang, segala sesuatu yang keluar, baik dari mulut dan tindakan, itu semua bersumber dari hati. Orang yang hatinya dipenuhi dengan firman, makanya saya pernah khotbahkan beberapa tahun yang lalu, beda ibadah sejati dan pertemuan ibadah. Ibadah sejati itu yang memang hidup kita, menjadi korban persembahan. Tapi pertemuan ibadah, Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Orang yang hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, dia pasti akan beribadah, amin. Nah jadi iblis sedang memutar balik kebenaran. Makanya kalau kita nggak berakar kuat di dalam firman, bukan saja supaya kita bisa bertumbuh semakin kuat, tapi ketika kita bertumbuh semakin kuat, akan ada banyak tipuan, ada begitu banyak godaan. Bahkan hari-hari ini firman Tuhan katakan, memang akan datang angin-angin pengajaran. Bahkan kalau Bapak Ibu baca, saya mundur satu slide, di Filipi pasal 3 ayat 1-16, wah Paulus lebih keras lagi. Sebutin, maaf, anjing-anjing yang ngajarin hal-hal yang gak benar. Bahkan Paulus pernah ngomong, kalau seandainya salah satu rasul, bahkan salah satu malaikat turun, dan dia memberitakan Injil yang lain,
tolak. Apalagi kalau udah jelas-jelas nggak sesuai dengan kebenaran. Salah satunya dulu juga SY juga pernah kan, inisial SY yang hari-hari ini gencar. Mereka menamakan diri Kristen, tapi udah jelas-jelas mereka bukan Kristen. Karena mereka nggak percaya Yesus itu Tuhan, Juru Selamat. Tapi kemana-mana mereka datangi rumah-rumah orang Kristen dan ngomong mereka Kristen. 1 Yohanes katakan, dengar salamnya saja, engkau harus tolak. Kalau mereka tidak mengajarkan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, nanti di 2 bulan ke depan kita akan banyak belajar. Tapi hari ini, poin yang ketiga yang saya sampaikan dari jadi benih yang mati, bukan cuman kita rela jadi benih, yaitu ditanam dalam tanah, lembab, pengap, gelap, enggak enak. Tapi hal yang penting yang hari ini harus kita lakukan bahkan seumur hidup kita. Apa? Berakar. Semakin dalam, semakin dalam. Makanya berkali-kali saya selalu katakan 4M, terus tinggallah dalam komunitas sel, komunitas yang benar. Ada pemimpin rohani, ada kakak rohani, ada pemurid, ada pembina, apapunlah sebutannya. Mari sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu dimulai dari namanya berakar. Makanya sebagai hal yang terakhir, fanatisme atau fanatik itu ke dalam berakar. Bukan keluar untuk berdebat dan menyalahkan keyakinan orang Bapak Ibu. Artinya firman Tuhan mengajar kita ini terang dunia, kita ini garam dunia. Kalau bahasa kerennya sekarang itu kita ini jadi influencer semua. Melalui hidup yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Bukan berdebat dan menyalahkan keyakinan orang, bukan. Firman Tuhan ngajarin kita kalau kita bermasyarakat dan kalau itu bergantung dengan kita, hiduplah damai dengan semua orang. Itu dalam konteks bermasyarakat, bersosial Bapak Ibu. Tapi kalau bicara tentang keyakinan, nggak ada harga tawar-menawar. Hidup kita harus jadi berkat karena kita adalah terang, kita adalah garam. Makanya berkali-kali saya harus ralat banyak orang, ayo kita jadi terang. Kita nggak usah jadi terang, kita ini sudah terang karena Yesus terang dunia itu ada dalam hidup kita. Bukan kita mau jadi garam dunia, bukan, kita ini memang sudah garam dunia kata firman. Karena ayat itu jelas katakan kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Yang saya katakan tadi, bahasa kerennya zaman sekarang apa? Influencer. Hidup menjadi pengaruh yang baik. Kenapa? Karena yang baik semua ada dalam hati kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar baik, tapi benar. Karena kalau kebaikan menurut standar dunia, belum tentu benar menurut firman Tuhan. Ada begitu banyak contoh Bapak Ibu. Ya Pak, aku nipu, kan aku untuk nolong orang lain. Aku mencuri kan untuk nolong orang lain. Iya, mungkin kau jadi Robin Hood, kau jadi orang baik di pandangan dunia, tapi kau gak benar. Nah jadi hari ini poin penting adalah berakar, yaitu praktek 4M, sehingga kita bukan cuma sekedar kapok jadi orang Kristen, kapok terus ngulang lagi, kapok ngulang lagi, jatuh bangun dalam dosa, enggak. Tapi kita bertobat sungguh-sungguh karena kita ngerti kebenaran, kita faham kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, sehingga ketika hidup kita bertumbuh dan menghasilkan buah, menghadapi tantangan apapun, kita akan kuat. Karena bicara tentang tantangan, ada begitu banyak. Ya berkali-kali saya akan selalu katakan, dimulai dari rumah. Firman ngajarin kita sabar, tantangan paling berat dari mana? Orang di sebelah. Tapi kalau kita ngerti, kita paham, iya memang kau harus sabar. Firman Tuhan ngomong, katakan orang sabar itu dikasihi Tuhan. Orang sabar itu seperti pahlawan yang menguasai kota. Jangankan istri, jangankan suami, jangankan anak, jangankan rumah. Kota aja bisa dikuasai orang sabar. Makanya aku mau sabar. Belum lagi bicara tentang tantangan di luar rumah Bapak Ibu. Jadi ngomong kanan kiri, makanya berakar. 4M. Bertobat setiap hari, bukan cuma sekedar kapok. Amin Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat pagi hari ini.
Biarlah kami menjadi benih yang mati, yang tertanam, dan kami terus berakar seumur hidup kami. Semakin dalam mengenal, memahami Engkau melalui firman-Mu setiap hari, yang kami terima, yang kami renungkan, yang kami lakukan, dan kami bagikan. Supaya hidup kami terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, baik itu godaan, baik itu tipu muslihat, baik perkara-perkara yang menakutkan, bahkan angin-angin pengajaran hari-hari ini. Tapi biarlah setiap kami jemaat Pelita Community terus bertumbuh kuat di dalam Engkau, bahkan hidup kami berbuah, dan buah itu tetap dan memuliakan nama Tuhan. Aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, baik di tempat ini maupun dimanapun Kau berada, biarlah mereka terus berakar di dalam Yesus. Praktek 4M, hidup dalam komunitas yang benar, dan hidup berdampak menghasilkan buah yang tetap. Kami bersyukur buat pagi hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita dengarkan beberapa pengumuman multimedia, dan selanjutnya nanti saya serahkan kepada Hengki. Selamat datang kami ucapkan di keluarga Pelita Community Jambi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, jika belum ada ibadah yang menetap, kami mengundang untuk bergabung beribadah bersama kami. Selamat atas kelahiran Marcelinus Darren Simanora, putra pertama dari keluarga Bapak Rudi Simamora dan Ibu Winnie pada tanggal 6 April 2024, dan Frederick Joshua Mercy Aritonang, putra kedua dari keluarga Bapak Arianto Aritonang dan Ibu Martina Sinitonga pada tanggal 9 April 2024. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, pukul 10 WIB akan diadakan pemberkatan nikah kudus Saudara Irzal Zulfika Afrizali dan Saudari Trisfani di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Pada tanggal 27 dan 28 April 2024, ibadah raya antara lain ibadah raya Sabat 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Bapak Lukas Winarno dari Abalov, Jakarta. Kelas SPK Angkatan 43 akan dimulai pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 19.30 yang bertempat di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Kami mendorong bagi jemaat dan para pelayan yang belum pernah ikut SPK untuk dapat mendaftarkan diri Anda dalam kelas ini melalui pemimpin ibadah masing-masing atau Saudari Jenny Caroline di nomor HP berikut ini. Nyatakan Yesus kau perkasa. Pelita Community yang bekerja sama dengan STT Sangkakala membuka penerimaan mahasiswa dan mahasiswi baru tahun ajaran 2024 dan 2025 dengan program studi S1 Teologi, dan kuliah ini dilakukan secara online. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Maret sampai 15 Juni 2024. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Gideon di nomor telepon yang tertera di layar berikut. Sekolah Tunas Pelita Bangsa, sekolah yang berbasis karakter, menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024 dan 2025 untuk kelas nursery, KB, TK, dan SD. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Ibu VV Simamora di nomor HP berikut ini untuk kelas nursery, KB, dan TK, dan Ibu Nurmaida Simbolon di nomor HP berikut ini untuk kelas SD. Sekolah Tunas Pelita Bangsa membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau berdonasi buku bekas yang masih layak dibaca untuk usia sekolah dasar seperti buku cerita atau dongeng, buku teks, majalah anak, komik, buku pengetahuan umum, dan lainnya.
Tujuan donasi buku bekas ini adalah menambah koleksi bacaan bagi anak-anak serta mendukung kegiatan gemar membaca atau literasi bagi anak-anak. Donasi buku bekas ini dapat disalurkan dengan menghubungi Ibu Normaida Simbolon di nomor HP di bawah. Doa puasa bersama akan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, pukul 12 WIB di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Mari bergabung bersama dalam doa ini. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Happy birthday! Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah Pelita News sepanjang minggu ini. Happy Sunday dan Tuhan memberkati. Kita ada pemuritan pria di ruang Sakura. Ya, saya mengharap bapak-bapak bisa hadir, kita sama-sama belajar dan bertumbuh. Dan juga yang belum mengikuti SPK, kami dari Ibadah Raya 1 menghimbau supaya teman-teman bisa ikut SPK. Oke, sekian dan terima kasih. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat pagi hari yang indah ini, setiap kami bisa hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami datang menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami naikkan ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bertobat ya Bapa. Dan juga kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu yang terus memperbaharui akal budi kami ya Tuhan. Supaya kami melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Engkau ya Bapa. Biarlah kami bertumbuh dan berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi ya Bapa. Tuhan memperbesar kapasitasnya ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus memberkati setiap kami ya Tuhan. Baik suami, istri dan juga anak-anak kami ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberkati dan juga apapun pekerjaan, apapun usaha kami, Tuhan juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang satu dengan yang lain. Mari kita mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.